Sesaat lagi kita ikuti talkshow bersama legislator DPRD Kota Makassar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambaluga masih dimanapun berada. Yang saat ini ada di kendaraan, di mobil, ada di rumah, ada di kantor, atau ada di warung kopi. Ya, kembali kami hadir dekat dengan legislator Kota Makassar dalam bentuk podcast, radio, kemudian streaming ya Sambalu. Sambalu bisa mendengarkan dari semua cara itu. Terserah kita mau pakai streaming, yang jelas tiap hari, tiap session kita menghadirkan tokoh-tokoh kita, Bapak Ibu Dewan, dan bisa lihat langsung, dengar langsung. Di sini Kak Uni dan di samping Kak Uni ada Bapak Fasrudin Rusli ya, panggilan akrab di masyarakat itu Pak Acil, sudah sangat terkenal dengan nama Pak Acil itu. Uni langsung sapa saja, beliau dari Partai P3 ya, jadi Partai Persatuan Pembangunan, sangat populer sekali. Dan langsung saja, Assalamualaikum Pak Acil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni panggil dengan nama itu karena di sosmed juga demikian. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik Ibu. Iya, Uni mengikuti dan menunggu Bapak rapat, ini luar biasa. Bapak Ibu Dewan berjibaku dengan macam-macam program, macam-macam masukan yang mesti dianalisa. Ini yang dirasakan setelah misalnya satu tahapan selesai, apa Bapak rasakan Pak? Tahapannya itu memang sangat panjang, hampir 2 minggu kami rapat sampai biasa melewati batas waktu yang telah ditentukan, tapi ini kan untuk warga Kota Makassar. Jadi proses dari penganggaran untuk APBD Kota Makassar itu ada pembahasan KUA dulu, habis KUA dirapatkan, habis itu PPS. Habis PPS sementara ini kita akan masuk pada hari ini juga di tanggal 29 November. Insya Allah kita akan ketok palu untuk anggaran APBD Kota Makassar. Iya, jadi itu tahapannya kurang lebih 2 minggu. 2 minggu Pak ya, oke baik. Sambalu, di dalam tahapan-tahapan itu disitulah nanti apa yang akan dirasakan oleh masyarakat Makassar dengan program-program dari wakil rakyat kita. Nah, Uni mau tanya, kan Bapak berada di Dapil 1 ya Pak? Iya, Dapil 1. Iya, Dapil 1 ini ujung pandang Makassar dan Rapocini. Jadi warga yang berada di dapil itu pasti sudah sangat ini Pak ya, populer, apalagi 2 periode. Iya, 2 periode. Berarti ini adalah tahun ke-9. Sudah mau masuk ke tahun ke-10. Sudah masuk tahun ke-10. Iya, Pak, Uni mau tanyakan ini. Ini sedikit pribadi Pak ya. Sampai ke 2 periode seperti ini tentu masyarakat sayang sekali sama Bapak. Khususnya dari Dapil 1. Nah, ini pendekatan dan sosialisasi terhadap masyarakat di sekitar situ, bagaimana cara Bapak itu? Alhamdulillah, saya sudah kurang lebih 2 periode, otomatis masyarakat sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mewakili aspirasi dari mereka. Dari periode pertama, suara kami itu agak besar memang, karena proses awal itu kan biasa menggebu-gebu untuk mendapatkan suara. Proses kedua, periode kedua, alhamdulillah suara tidak terlalu lebih dari setengah yang kemarin kami dapat, tapi itu semua dengan aspirasi masyarakat, perhatian kita kepada masyarakat, alhamdulillah kita terpilih lagi yang kedua kali. Iya. Jadi sosialisasi yang tak henti-hentinya, tentu terpilihnya di periode kedua, ini artinya Bapak bisa dekat sekali dengan Dapil. Nah, sekarang Bapak adalah milik Dapil 1, tetapi Bapak adalah milik warga Kota Makassar. Pak. Ini masalah-masalah di Kota Makassar tentu harus diwakili, dicermati, diawasi, diprogramkan oleh Bapak Ibu Dewan kita yang 50 orang. Pak Acil, Uni mau tanya juga ini, setiap hari ada waktu-waktunya Bapak Kundapil. Ada reses, ada mengumpulkan masukan. Nah, itu apa yang Bapak dapatkan yang terbanyak, Pak? Paling terbanyak soal pembenahan infrastruktur di Kota Makassar, karena kita ketahui bersama masa-masa Covid kemarin memang hampir semua APBD kita itu semua diperuntukkan untuk Covid.
infrastruktur sekitar 2019, 20, 21 itu sepertinya tidak diadakan karena hampir semua anggaran yang telah disiapkan untuk pembangunan infrastruktur itu dialihkan ke COVID dulu untuk masa-masa apa namanya kritis pada waktu itu, sehingga banyak anggaran direfocusing untuk penganggaran untuk apa namanya perbaikan dari COVID ini. Jadi itu ya Pak, jadi memang sekarang baru di-push lagi. Tapi sekarang kan masuk fase pemilihan umum atau pesta demokrasi. Bagaimana penganggarannya Pak? Penganggarannya sudah kami anggarkan, anggaran-anggaran untuk baik KPU maupun Bawaslu. Jadi kita sudah siapkan anggaran kurang lebih 80 miliar untuk KPU, Bawaslu sekitar 19 miliar. Tapi itu dengan proses tahapan. Tahapan pertama kita akan memberikan untuk APBD ini ya, untuk dana hibah sekitar 40% untuk di tahun ini. Di tahun 2024 insya Allah 60% kita menyelesaikan tahapan untuk pemilu. Sehingga anggaran-anggaran mereka ini kita akan kasih ke secara keseluruhan. Tapi peruntukannya dipergunakan dengan baik. Iya, begitu Pak ya. Jadi ini kan tidak bisa tidak Pak ya, harus diadakan. Jadi anggaran itu digunakan oleh KPU, Bawaslu untuk pesta demokrasi kita. Jadi banyak ya Sambalu yang dipikirkan oleh Bapak Ibu kita, pesta demokrasi, kemudian apa namanya sistem, lalu pembangunan infrastruktur. Unik mau tanya-tanya juga ini Pak tentang kan Bapak ada di Komisi C ya? Komisi C. Iya, Komisi C itu komisi di bidang pembangunan. Itu tentang limbah Pak. Iya, tabe. Supaya agak beda-beda sedikit ini, limbah itu bagaimana Pak? Limbah sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menutup diri. Kenapa menutup diri? Biasa limbah-limbah yang beracun, dan ini alhamdulillah di Komisi C sudah membentuk pansus limbah beracun, sehingga nanti insya Allah kalau menjadi, sekarang kan masih raperda, nanti insya Allah menjadi perda, otomatis ini akan diterapkan di semua perusahaan yang apalagi yang notabene-nya mengandung limbah. Sehingga kita akan mengawasi semua perusahaan yang mengandung limbah, seperti rumah sakit, industri, pabrik, otomatis akan kita terapkan perda tersebut. Iya, itu Ranperda Pak ya. Berarti nanti akan menuju menjadi perda. Nah, kalau Ranperda menjadi perda. Iya, Ranperda lalu menuju menjadi perda. Tahapan Ranperda, rancangan lalu menjadi perda berapa lama itu Pak? Biasa pembuatan naskah akademik dulu, habis itu expose, habis expose pembahasan Ranperdanya, maksudnya dipansuskan, dibentuk pansus, setiap fraksi ada di dalam pansus tersebut. Sehingga penggodokannya itu kurang lebih 1 sampai 2 bulan, dan kita akan melihat proses tersebut dari beberapa pasal itu akan dikaji secara teknis, pasal-pasal mana yang perlu dikasih keras untuk menjamin apalagi untuk perda ini bisa diterapkan nanti. Karena banyak juga perusahaan-perusahaan yang biasa nakal soal limbah mereka, biasa menutupi diri, sehingga kami nanti insya Allah akan turun semua ke perusahaan-perusahahan untuk menerapkan perda yang kami akan bentuk ini. Baik, ini masalah limbah sangat penting Pak, yang mudah-mudahan bisa cepat selesai. Ranperda itu menjadi perda. Ada setahunan ya Pak, kalau misalnya Bapak amati ketika Ranperda menjadi perda, ada kira-kira butuh waktu setahun? Raperda itu digodok dulu di pansus, setelah itu pembahasan kurang lebih 1-2 bulan sampai 3 bulan. Habis itu direkomendasikan ke gubernuran apakah perda ini diterima atau tidak, tapi mudah-mudahan diterima. Habis itu kembali ke pemerintah kota, dibuatkan menjadi perda, diparipurnakan, sehingga perda ini betul-betul bermanfaat untuk warga Kota Makassar. Iya, jadi kurang lebih seperti itu ya, panjang sekali alurnya dari naskah akademik itu Pak ya. Iya, dari naskah akademik. Iya, baik Sambalu. Jadi peraturan yang ada di dalam daerah kita itu dari produksi Bapak Ibu kita di Dewan. Nah, peraturan itu tentu untuk dijalankan demi kehidupan kita bersama.
Nah, banyak ranperda, kemudian ada sudah jadi perda juga, perda-perda yang dilaksanakan di tengah masyarakat, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata. Ada perda-perda yang sepertinya mandul, Ki. Iya. Mandulnya dalam pengertian tidak terimplementasi, Pak ya. Jadi kita tidak boleh menutup diri tentang itu. Iya, Sambalu, silahkan Sambalu kalau mau tanya-tanya, ya tanya-tanya ke 0811 411 059 ya. Silahkan Sambalu tanya di situ. Seperti biasa langsung kepada Bapak Fasrudin Rusli atau Pak Acil dari Partai Persatuan Pembangunan, anggota Komisi C ya, Komisi C ya. Di Kota Makassar. Silahkan bertanya tentang apa mengenai kota kita di Makassar ini, tanya kepada beliau. Iya, Uni mau lanjut lagi Pak tentang pribadi sedikit. Ya, kalau ada dua kata ini Bapak mau mengutamakan yang mana? Ya, jadi kalau misalnya ada kesejahteraan dan ada pendidikan, Bapak memilih yang mana dari dua kata itu untuk diutamakan? Kalau diutamakan ya biasa dulu pendidikan, karena pendidikan yang paling utama. Memang ada program pemerintah kota itu tidak ada lagi anak di Kota Makassar yang tidak sekolah. Karena ini akan mendidik jiwa dan mental mereka untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Kalau ada pendidikan kita otomatis akan menuju kesejahteraan. Itu kan kalau kesejahteraan kan kebiasaannya itu hanya diberikan sembako, diberikan ini, tidak ada jiwa-jiwa mereka untuk apalagi untuk bekerja. Kalau umpamanya diasup terus, dikasih makan terus dengan bantuan pemerintah, mereka tidak akan mendapatkan apalagi untuk bekerja. Lebih baik kita kasihkan dia pendidikan yang gratis kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa ada kepedulian pemerintah Kota Makassar kepada mereka, kepada warga Kota Makassar. Jadi dengan pendidikan nanti akan mengantar mereka ke sejahtera, Pak ya, seperti itu. Iya Pak, memang negara kan bertanggung jawab ya, bertanggung jawab kepada masyarakatnya tentang pendidikan. Nah, pendidikan ini program-program di DPRD kota yang mana yang Bapak coba-coba kawal atau stressing Pak? Sebenarnya bukan mitra kami, tapi karena saya di Banggar, saya mengetahui beberapa hal soal pendidikan. Sekarang ada APBD kita untuk memberikan beasiswa kepada anak didik kita, baik SD maupun sampai SMP. Itu kurang lebih per bulan 150.000, tapi diakumulasi ke keseluruhan itu 1.800.000 untuk anak-anak sekolah kita, baik SMP maupun SMA. Kurang lebih itu ribuan juga kami menganggarkan di APBD Kota Makassar. Itu berlangsung tiap tahun, Pak? Tiap tahun. Kami anggarkan untuk mempermudah warga-warga kita yang kurang mampu. Ini diperuntukkan untuk warga yang kurang mampu, bukan yang mampu. Kalau yang mampu minta maaf, kalau masih bisa membayar jangan daftarkan diri, karena ini anggaran untuk warga yang kurang mampu, menengah ke bawah, sehingga biar mereka bisa mendapatkan fasilitas dan fasilitas dari sekolah, sehingga mereka terasa diperhatikan oleh pemerintah kota. Jadi ribuan Pak tiap tahun. Apa nama beasiswanya Pak? Lewat Dinas Pendidikan? Lewat Dinas Pendidikan melalui sekolah. Artinya untuk kecerdasan juga sebenarnya ini, karena banyak orang anggap sekarang orang-orang pintar di Indonesia juga bukan orang-orang yang berada, orang-orang yang dari bawah yang diperhatikan sekolahnya oleh pemerintah, sehingga mereka bisa mengharumkan nama baik. Baik. Kota Makassar. Baik, Sambalu silahkan Pak Fasrudin ya, Bapak Fasrudin ini atau Pak Acil ini adalah anggota kehormatan ya Pak? Iya, anggota kehormatan DPC PDI P3 ya. Jadi di P3 Partai Persatuan Pembangunan. Jadi di sana beliau dan tentu ini akan konsen memenangkan kembali di dapilnya ataupun di Makassar ini untuk P3 seperti itu. Iya, Uni lanjut lagi tentang kita lihat dulu ini, siapa tahu sudah ada chat. Ya, siap ini.
Ada chat Pak yang menanyakan, tapi ini agak lain sedikit ini pertanyaannya. Siap, siap. Iya, katanya seperti ini pertanyaannya. 214 ya, 214 1. Jadi Ibu Ade, Ibu Ade ini bertanya begini, Tabe Bapak Dewan, iya Bapak Dewan, Pak Acil, sekarang fenomena di kota kita memang diarahkan kepada pembangunan, tetapi perlu juga Bapak Ibu Dewan memberikan perhatian pada perkembangan generasi muda kita. Sekarang ini marak sekali prostitusi online. Ini kayaknya ini pembangunan fisik biasanya, kemudian pembangunan yang sifatnya mental Pak ya. Iya, diri-diri. Ini marak sekali prostitusi online dan ini terselubung tetapi terbuka begitu Pak. Tolong, apakah Dewan juga ada menangani memang masalah fenomena ini sudah lama. Fenomena yang sudah lama yang perlu disikapi oleh pemerintah kota. Kenapa? Karena program-program ini memang program melalui aplikasi, sehingga pemerintah itu tidak bisa, apalagi kami DPR, untuk mengontrol itu karena dia terbuka. Terbuka karena dengan mengaplikasi program tersebut, Anda sudah masuk dalam sistem tersebut. Saya melihat memang fenomena yang terjadi di Kota Makassar sangat parah sekali, sehingga saya merasa terpanggil untuk melihat, walaupun ini bukan bidang saya, tapi kita sebagai anggota DPR harus milik semua masyarakat dan untuk memberikan respon apa-apa yang menjadi fenomena yang ada di Kota Makassar. Bicara soal prostitusi, memang kita tidak bisa hindari kota-kota besar, kota-kota maju, tapi itu ada norma-norma yang harus dibatasi untuk pergerakan dari mereka. Sehingga saya minta kepada pemerintah kota kiranya bisa mengakses atau memberhentikan program-program yang bisa dipakai oleh orang-orang yang menggunakan jasa tersebut. Karena saya lihat ini sangat parah, sehingga saya biasa juga minum kopi di daerah Panakukang. Itu prostitusi itu berkembang sangat pesat, karena saya lihat ada seperti ada bukan fasilitas yang diberikan, tapi mereka menggunakan fasilitas tersebut. Nggak usah saya sebut ada apartemen yang dipergunakan bagi mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Hanya saya lihat dan saya memantau karena ada hal-hal yang terjadi di luar kesadaran kita. Kenapa itu? Ada sesuatu yang namanya program tersebut, sistem tersebut dipakai untuk menggunakan aplikasi tersebut untuk dipergunakan untuk prostitusi terselubung ini. Sehingga saya melihat juga perlu ada pengawasan dari pemerintah kota, dalam hal ini Satuan Pamong Praja, untuk melihat kondisi-kondisi di mana banyak tempat-tempat strategis yang dilakukan oleh, dan ini banyak dilakukan di hotel-hotel melati, hotel bintang 3. Kalau untuk bintang 4 mereka akan terpantau, tapi kalau bintang 3 rata-rata juga hotel maunya cepat terisi hotelnya, dapat duit. Tapi ini perlu ada pembelajaran pembelajaran dan pengawasan kepada pemilik hotel, karena biasanya kalau saya lihat saya dengar banyak hal-hal yang terjadi. Biasa mereka berkelompok-kelompok untuk melakukan hal-hal tersebut. Sehingga saya bilang ada memang salah satu tempat yang sangat tinggi di Kota Makassar, bangunan tinggi yang biasa dipergunakan untuk melakukan hal-hal tersebut, untuk memancing para konsumen mereka untuk melakukan prostitusi online tersebut. Jadi bisa saja terjadi di mana-mana. Pembangunan SDM atau masyarakat Kota Makassar kan juga dari norma-norma dan kesusilaan yang dijaga Pak. Ini P3 konsen ke sana. Terus pendekatannya kepada pemerintah seperti apa Pak untuk prostitusi online ini? Kalau prostitusi online ini kita sisa bukan juga prostitusi online, sekarang banyak juga KP-KP yang notabene-nya KP tapi itu bar. Ini juga mengandung unsur-unsur
unsur-unsur seperti begitu. Iya, larinya ke situ. Iya, iya, iya. Kalau biasa kan kalau orang sudah melakukan aktivitas begitu pasti akan sudah melakukan di minum-minum di bar, mereka akan seperti begitu. Ada juga saya juga mempertanyakan. Kemarin kami sudah rapat beberapa SKPD kami mempertanyakan soal jam malam yang diperuntukkan untuk kafe maupun bar, karena sepengetahuan saya dengan perda yang ada itu batas waktu untuk membuka kafe maupun bar itu hanya sampai jam 2 malam, tapi kita lihat fenomena yang ada di Kota Makassar ini biasa sampai jam 4 sampai jam 5 dan ini tidak menghargai lagi orang-orang yang melakukan aktivitas sholat subuh karena kegiatan mereka yang sudah melampaui batas. Sehingga saya minta kepada penegak perda, teman-teman dari Satuan Pamong Praja untuk melakukan sidak beberapa tempat hiburan malam untuk dirazia, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dan banyak yang terjadi setelah mereka melakukan aktivitas itu, banyak kejadian-kejadian di luar batas kemanusiaan. Biasa ada pembunuhan, ada juga satu KP yang pernah terjadi pembunuhan di tempat tersebut, itu gara-gara minum. Namanya alkohol kan merubah mindset manusia dari normal menjadi tidak normal. Jadi emak-emak, ibu-ibu ini pasti senang sekali mendengarkan ini, Pak, karena kalau memang pemerintah juga konsen mengawasi, kemudian dengan ketat menjaga di mana alurnya sehingga tidak menjadi berkembang lebih baik, itu tentu kan jauh lebih baik untuk warga Makassar. Mudah-mudahan sukses, Pak, program ini mengawasi mengawasi prostitusi online di Kota Makassar. Oh ya, Uni mau tanya juga Pak Acil ini tentang sekarang kan era milenial, Gen Z. Nah, pemilih-pemilih milenial apakah juga target dari P3, Pak? Semua pasti partai akan melirik hal tersebut. Karena potensi-potensi suara yang dibawa ini memang milenial yang paling banyak. Karena dari 5 tahun yang lalu mereka yang masih umur 13, 14 tahun dengan masuk pemilihan sekarang ini 2024 otomatis mereka sudah wajib pilih. Sehingga wajib pilih ini yang banyak, yang muda-muda. Kalau yang berumur kan sudah pasti otomatis bertambah terus, umur bertambah. Tapi yang milenial ini yang perlu kami mencari strategi apa yang kami akan lakukan sehingga para pemilih milenial ini bisa berpihak dengan kami. Adapun caranya nanti ada strategi khusus partai. Apalagi kami ini anggota DPR yang sudah terpilih 2 periode, pasti ada potensi-potensi suara-suara milenial yang kami akan rekrut. Karena Tabe, Pak, mohon maaf, kesan kita semua kalau P3 itu yang di dalamnya adalah tokoh-tokoh senior, senior-senior. Nah, untuk turun ke junior inilah yang dikatakan milenial. Nah, bagaimana model pendekatannya kita tunggu saja nanti ya. Karena kami di P3 sudah bahasa itu sudah nggak melekat sama kami, karena rata-rata pengurus harian caleg yang ada di Kota Makassar itu kalau dibilang milenial hampir semua milenial. Yang sudah di atas rata-rata itu sudah bisa dihitung jari. Tapi yang anak muda kita yang jadi pengurus harian di sekretariat, yang menjadi caleg sekarang itu di bawah umur 25 tahun. Sehingga milenial ini kami akan lirik karena kebiasaan orang muda akan ketemu dengan mudah. Siap, Pak. Seperti itu Sambalu. Dan sekali lagi kita masih mau tanya ya tentang karena pembangunan ya di bidangnya Pak Acil, tentang jalan di Barombong, Pak. Bisa Bapak jelaskan sedikit karena ada harapan-harapan masyarakat. Yang jembatan ini ya? Iya, yang jembatan pelebaran jalan di Barombong itu, Pak. Silakan, Pak. Kemarin sebenarnya di 2022-2023 sudah ada dari kementerian untuk membangun jembatan seperti jembatan kembar yang ada di Goa. Tapi saya lihat ini kenapa sampai barangkali karena ada COVID kemarin sehingga penganggarannya barangkali dari pusat dengan ada juga APBD Kota Makassar ini tidak berlanjut, sehingga
Untuk menghindari kemacetan yang terjadi di sana, memang ada ruas-ruas jalan yang persis yang turun dari dari Makassar untuk ke bawah itu biasa ditutup pada jam-jam tertentu untuk menghindari kemacetan. Karena orang yang datang dari Makassar maupun keluar dari Makassar sama-sama banyaknya. Sehingga saya berharap nanti ke depan mudah-mudahan pemerintah kota tetap memikirkan namanya ada jembatan yang ada di samping, seperti jembatan kembar. Ini paling utama dulu, ini jembatan kembar. Kalau ada jembatan kembar, otomatis ada outnya, ada innya. Jadi warga dari kota Makassar mau ke Goa, ke Barombong Goa, yang dari Barombong ke masuk kota Makassar itu sangat enak. Sehingga saya minta kepada nanti pemerintah kota, terus wali kota, bagaimana cara lobby-lobbynya, karena kemarin itu sudah sangat kental adanya jembatan kembar di Barombong. Ya. Mudah-mudahan bisa terwujud nanti Pak, lewat Bapak Ibu kita di Dewan, bagaimana jalan di Barombong itu bisa dilebarkan. Baik, Sambalu, Uni mau tahu tentang sedikit pribadi juga Pak. Kalau di rumah Ibu dan anak-anak bagaimana mensupport Bapak untuk sosialisasi ke masyarakat Pak? Ibu yang paling utama yang sangat membantu, karena anak-anak saya banyak di Jawa. Dua anak saya sekolah di Jawa. Satu S1 di Pertamina. Yang dua juga sementara sudah mau wisuda untuk S2-nya. Jadi ibu yang paling utama. Beliau yang sangat membantu merespon kerja-kerja kami. Biasa saya sementara di kantor, ibu yang melobi-lobi turun ke masyarakat untuk adakan pertemuan. Selesai saya rapat, saya langsung ke sana. Datang ke sana ya, luar biasa. Jadi benar-benar ada sinergi Pak ya. Terima kasih ini bocorannya. Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat yang lain. Kita akan closing ya, Sambalu Gamasi. Kita akan tutup sudah lebih dekat dengan legislator Makassar. Ya, kita punya podcast ini. Bagaimana kita tahu, bagaimana kita memahami bapak-bapak ibu kita yang bekerja di DPRD Kota, baik itu legislasi maupun budgeting ataupun pengawasan serta penganggarannya ya penganggaran sama dengan budgeting ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa diketahui dan dipahami oleh masyarakat kerja-kerja itu. Baik, Sambalu, kita minta closing dari Pak Acil. Ya, silahkan Pak, apa Bapak mau sampaikan? Kalau misalnya soal infrastruktur, insya Allah apa menjadi visi misi Pak Wali Kota itu akan dilaksanakan semua, karena hampir penganggaran ini banyak di infrastruktur, kurang lebih hampir sekitar 600-700 miliar infrastruktur kita akan dibangun di Kota Makassar. Yang kedua, ada programnya Pak Wali Kota, jaga anak tak. Karena kebiasaan anak-anak kita yang keluar malam, hati-hati, apalagi anak-anak perempuan. Sekarang banyak anak-anak geng motor, saya melihat langsung, dan saya ada di lokasi melihat anak-anak perempuan yang usia-usia dini, usia SMP, SMA pun itu mengikuti sampai jam-jam 2 sampai jam 3 malam masih ada di jalanan. Jadi saya minta kepada warga Kota Makassar, terutama orang tua, apalagi ibu yang menyayangi anaknya, jangan biasakan anak-anak kita keluar malam, apalagi kebiasaan mereka bermalam di rumah teman. Jangan berikan kesempatan tersebut, karena kita tidak bisa jamin bahwa anak kita bisa umurnya sampai pagi hari. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Fasrudin Rusli dari Partai Persatuan Pembangunan. Ya, itu tadi pesan untuk jagai anak dan beberapa poin penting. Terima kasih banyak Sambalu, kebersamaan tak. Nanti kita bertemu kembali pada podcast berikutnya dengan Bapak Ibu Dewan kita yang lainnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Kidi. Mari Kidi. Kasih Pak. Acara ini dipersembahkan oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.